Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Movie Channel. Di video kali ini saya bahas untuk 3 ciri utama panggilan itu hoax ataupun palsu. Jadi ada 3 ciri-ciri utama untuk detek bahwa panggilan itu hoax atau palsu. Untuk ciri pertama itu di penulisan jam psikotes. Jadi kalau ada panggilan SMS, ada panggilan WA, ada panggilan email, kita cek dulu jam penulisan emailnya. Untuk yang asli, di sini saya udah bikin kolom. Untuk yang asli itu ada 2 kemungkinan, itu di jam awal ataupun jam awal sampai dengan selesai. Sedangkan yang hoax itu jam ditentukan atau dibatasi, yaitu jam 8 sampai jam 12. Ini contohnya. Nah, artinya apa sih? Kalau yang hoax itu satu, pasti ada pendaftaran. Pasti. Yang kedua, itu pasti nggak langsung ke lokasi. Pasti ada ruko dan sebagainya. Nah, contoh penulisan jamnya pasti kayak gini kalau yang hoax. Itu jam penulisan kecuali khusus untuk panggilan tes via online. Jadi psikotesnya online, itu penulisannya jamnya sama kayak yang hoax. Untuk yang online, kalau untuk datang jamnya kayak gini, itu pasti hoax. Pasti. Jadi teman-teman silakan cek aja kalau ada panggilan jamnya itu di yang jam penulisan yang asli atau jam penulisan yang hoax ini. Nah, kalau untuk online gimana kok tulisannya sama kayak hoax nih? Kalau online sendiri kita dibatasin waktu, jadi sistem tersebut yang online-nya dibatasin waktu. Kalau jamnya belum mulai, itu nggak akan bisa linknya dibuka. Ataupun di sebaliknya, kalau jamnya udah selesai, ya linknya juga sama nggak dibuka. Bahkan kalau di tengah-tengah jam di antara itu juga, kalau linknya banyak yang pakai, sibuk, ya kita nggak akan bisa atau kesulitan untuk masuk. Itu untuk jamnya di pertama ya, poin pertama. Jadi ulangi teman-teman, kalau ada panggilan baik SMS, WA atau email, silakan jam pengiriman penulisannya sesuai yang asli atau yang hoax ini. Yang kedua, setelah jamnya kita cek lokasinya. Dan biasanya ada penulisan hari, terus jam, terus tanggal, terus jam, terus tempat. Nah, yang kedua di tempat lokasi tesnya. Kalau yang asli itu kemungkinan 2, itu di panggilan langsungnya di lokasi. Jadi kalau ada teman-teman yang di SMS, yang di WA, yang di email, terus ada keterangan lokasi di PTA, itu pasti oke. Ataupun lokasi PTA jalan apa-apa, kita bisa cek benar nggak lokasi PT tersebut di jalan tersebut. Kalau sesuai, ya berarti nggak usah ditanya lagi, itu pasti benar. Yang kedua, mungkin ada yang pihak kedua, itu konsultan. Sebagian perusahaan sekarang bekerja sama konsultan. Mungkin yang orang Cikarang, Kerawang, Bekasi yang ngerti lah Yayasan Global. Yayasan Global itu hampir sama kayak konsultan. Jadi dia berbentuk PT tapi lebih ke penyediaan jasa rekrutmen karyawan. Dan itu benar. Nah, kita bisa recheck. Saat kita ada panggilan terus ke konsultan PTA atau CVA dan sebagainya, kita recheck benar nggak PT tersebut kerjasama. Sedangkan hoax pasti ke ruko, itu pasti. Di sini ntar mungkin saya bikin tutorial ataupun informasi indikasi ruko-ruko atau alamat email ruko yang hoax, biar teman-teman bisa pelajari bahwa ini hoax atau enggak sih. Lagi kalau lokasi asli, satu pasti ke PT perusahaan langsung ataupun ke konsultan. Jadi yang nggak ada atas nama gini, contoh yang hoax ya, panggilan PT Daiho. Terus untuk jamnya yang tadi yang di atas itu jam sekian sampai jam sekian untuk ketemu sama ibu ini untuk psikotes di ruang rekrutmen officer Jalan Ngurah Rai, Bintara, biasanya di Bulak Kapal atau Cililitan, itu banyak kan yang kayak gitu. Sedangkan kalau yang asli tinggal dicek aja, panggilannya pasti harus ke lokasi.
ataupun emang ke konsultan. Yang salah satu contohnya panggilan PT Carry ntar tesnya di Yayasan Global atau PT Global apa gitu yang di yayasan itu berbentuk PT. Silakan teman-teman cek itu PT Global apa Yayasan Global sebenarnya nama PT-nya apa, bisa dicek. Itu yang kedua. Nah yang ketiga itu biaya dalam artian apa sih? Kok biaya itu lebih ke saat kita panggilan itu pasti free 100% kalau panggilannya benar. Jadi nggak ada apa namanya, nggak ada sistem kita bayar, kecuali ada PT tertentu kita tes di PT udah ketemu perusahaannya, ketemu HED-nya, terus bikin surat apa namanya, bikin surat pengantar ke klinik ataupun ke rumah sakit. Ntar biayanya kita bayar dulu, ntar dirembes, itu benar karena kita udah ketemu sama HED-nya ke perusahaannya langsung. Sedangkan yang dimaksud biaya itu ada biayanya, contohnya akomodasi. Jadi ini sering untuk yang ke BUMN nih, kayak kereta, PLN, terus apa lagi, batu bara. Biasanya ada tulisannya kop suratnya sama persis sama yang asli, cuman di situ tertera ataupun ada tulisan biaya untuk pesawat, tiket dan sebagainya itu sekian juta, suruh ditransfer dulu, terus ntar dengan iming-iming dirembes itu kata lainnya diganti. Cuman hati-hati untuk teman-teman, jadi hati-hati jangan pernah ngirim uang ke siapapun tanpa ada jaminan. Itu yang pertama. Yang kedua, member. Nah ini yang paling sering, member. Yang tadi di awal kita panggilnya PT apa, datangnya suruh ke ruko, ke mana dan sebagainya, itu pasti diambil member. Jadi kalau mau tes harus member sekian. Sebenarnya hampir sama kayak ke BKK, cuman kalau BKK kan informanya udah jelas. Oh panggilan BKK semua BKK Negeri 1 Kerawang untuk penempatan PT A. Jadi tesnya di BKK-nya, penempatannya di PT A. Sedangkan yang sering nipu itu langsung nginfoin bahwa oh panggilan PT A tesnya di ruko-ruko dan sebagainya. Bukan kebalik, harusnya kayak gini kalau semua panggilan. Walaupun ke ruko bener, panggilan ke Yayasan Global untuk penempatan PT yang sering Epson Indonesia atau TRC itu pasti benar. Jadi infonya tesnya di pihak yang tes, baru penempatannya di kliennya dia. Ulangi ya, contohnya di Yayasan Global. Kalau ada SMS di Yayasan Global gini, saudara A besok tes di Yayasan Global untuk penempatan PT Suma TRC, itu pasti benar. Itu aja informasi 3 hal utama yang teman-teman harus dipelajari kalau ada panggilan. Yang pertama silakan cek jamnya. Yang kedua lokasinya. Yang ketiga biaya. Jadi ada biaya atau enggak. Kalau ada biaya ya tinggalin aja. Itu aja untuk informasinya ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Apabila ada pertanyaan atau saran, kritik, silakan tulis di kolom komentar video ini. Dan untuk teman-teman yang tadi ini rangkumannya untuk video saya ini, ciri-ciri utama untuk panggilan hoax bisa dibaca di deskripsi untuk video ini. Itu aja, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa share, like, komen, dan subscribe untuk video saya ini. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.